I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripaldo Putra dengan NIM 1229230121 ingin mempresentasikan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok pertama yang berjudul Teori Konsumsi dan Tabungan. Mari simak videonya. Sebelum saya memasuki materi tentang teori konsumsi dan tabungan, pasti dalam benak kalian bertanya-tanya, apa itu konsumsi? Apa itu tabungan? Apakah perlu kita belajar tentang teori tabungan dan konsumsi? Sebegitukah penting belajar tentang teori tabungan dan konsumsi? Nah, dalam video ini, saya akan membahas pengetahuan saya tentang dua hal ini, konsumsi dan tabungan. Mari simak videonya ya. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pembiayaan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan digolongkan sebagai pembelanjaan atau konsumsi. Menurut ahli ekonomi yang bernama Doron Barnoch, dalam bukunya Economics, memberikan pengertian bahwa konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun pengeluaran. Jadi, maksud konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu benda. Misalkan saya membeli minuman yang isinya 300 ml. Nah, saya kan meminumnya, jadi menghabiskan atau mengurangi nilai gunanya di suatu minuman itu. Nah, itu maksudnya konsumsi itu ya. Pembagian konsumsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif ataupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan, maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Jadi, menurut jurnal yang saya dapatkan, itu ada dua. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Yang primer itu levelnya tuh paling tinggi. Kalau dalam Islam tuh wajib itu dimiliki oleh setiap orang. Misalnya seperti pendidikan dasar itu sangat penting. Kalau sekunder itu levelnya level di bawah lagi. Di bawah dari primer seperti rumah, bangunan rumah, motor, dan lain sebagainya. Pola konsumsi masyarakat dapat dikenali melalui alokasi pengeluaran yang dapat dibagi menjadi dua kelompok penggunaan utama, pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bahan makanan. Jenis pengeluaran konsumsi masyarakat berkorelasi dengan proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin besar juga kecenderungan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup selain makanan. Dalam negara maju, kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi menjadi prioritas utama dalam alokasi pengeluaran masyarakat dan kebijakan pemerintah mengikuti pola ini. Berbeda dengan negara berkembang, pola struktur pengeluaran konsumsi lebih fokus pada kebutuhan pangan. Jadi dalam negara maju itu pengeluaran konsumsi mereka itu lebih fokus pada non-pangan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam negara berkembang, pengeluaran konsumsi masyarakat lebih berfokus pada pangan itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan mempengaruhi konsumsi karena semakin tinggi pendapatan, seseorang cenderung memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa lebih banyak. Yang kedua yaitu jumlah anggota rumah tangga juga berperan, karena semakin banyak anggota, kebutuhan konsumsi biasanya lebih besar dan beragam. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan kepala keluarga, memainkan peran dalam pengambilan keputusan konsumsi, karena pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman tentang produk dan kebijakan ekonomi.
Yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup berdampak pada preferensi konsumsi, di mana individu cenderung mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi gaya hidup yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kekayaan rumah tangga, mempengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dan konsumsi jangka panjang, memberikan kestabilan finansial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Setelah membahas tentang teori konsumsi, kita akan melanjutkan membahas tentang tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Kashmir, dalam praktik perbankan di Indonesia, terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada jenis fasilitas yang diberikan kepada si penabung, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Tabanas. Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu Taska, yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. Yang ketiga yaitu tabungan lainnya, yaitu tabungan lainnya selain Tabanas dan Taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Fatwa DSN nomor 2/DSN MUI _4/2000 menyebutkan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan. Dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Yang kedua yaitu menyebutkan bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Yang ketiga yaitu bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tabungan pada bank syariah. Nah, selanjutnya itu syarat tabungan. Ada 6 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, biljet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenisnya. Yang keempat, yaitu penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM. Dan yang kelima, yaitu bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Yang terakhir dan yang keenam, banyak penyelenggara tabungan diperkenakan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan, pembayaran bunga, pemberian hadiah, dan nama tabungan. Faktor yang mempengaruhi tabungan ada 3 poin. Yang pertama, besarnya pendapatan yang diterima. Yang kedua, hasrat untuk menabung. Yang ketiga, yaitu tingkat suku bunga bank. Selanjutnya yaitu hubungan konsumsi dan tabungan. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu konsumsi dan tabungan merupakan 2 kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi. Setiap individu atau rumah tangga pasti akan mengalokasikan pendapatannya untuk keperluan tabungan dan konsumsi. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan memiliki keterkaitan yang erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin besar juga kemampuan untuk melakukan konsumsi dan pendapatan. Yang ketiga yaitu tingkat konsumsi yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat tabungan yang rendah. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat konsumsi yang rendah. Yang keempat yaitu tingkat tabungan yang tinggi dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Tabungan dapat digunakan untuk berinvestasi yang dapat meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, konsumsi dan tabungan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat suku bunga, kebijakan, fiskal, dan moneter, dan preferensi rumah tangga. Mungkin cukup sekian. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menjawab apakah penting untuk mempelajari teori tabungan atau konsumsi. Jawabannya penting, karena memberikan wawasan tentang perilaku ekonomi individu dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.
Dengan pemahaman ini, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk merangsang konsumsi atau tabungan, memengaruhi tingkat investasi, dan mencapai keseimbangan ekonomi yang lebih baik. Mungkin cukupkan sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.